Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwarah Qasim dengan NIM 19044411779 dari kelas 6 gabungan 1 RPL. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Adapun alternatif keputusan lokasi yang akan diambil yaitu Sengkang, Halili, Makassar, Palopo, Masamba, Parepare, dan Bone. Sedangkan penentu lokasi dengan kriteria penilaian yaitu posisi geografis, upah buruh, ketersediaan bahan baku, luas wilayah, transportasi, dan kepadatan penduduk. Di mana kriteria penilaian inilah yang menjadi dasar daerah manakah yang akan dipilih. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menentukan posisi dari setiap kriteria. Di sini terdapat 6 kriteria, yaitu ada posisi geografis hingga kolom kepadatan penduduk. Di sini juga sama, ada posisi geografis hingga kepadatan penduduk. Kemudian kita beri nilai, di mana indeks penilaiannya ada 1, artinya kedua elemen sama penting. 3, elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. 5, artinya elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lainnya. 7, elemen yang satu sangat penting daripada elemen yang lainnya. 9, mutlak lebih penting. Dan indeks 2, 4, 6, dan 8 artinya nilai tengah yang berada di antara dua pendapat yang berdampingan. Di sini posisi geografis dan posisi geografis nilainya sama, sehingga hasilnya sama dengan 1. Sedangkan posisi geografis dengan upah buruh nilainya 3, karena posisi geografis sedikit lebih penting daripada upah buruh. Kemudian ketersediaan bahan baku nilainya 0,20 dan luas wilayah nilainya 1,0. Posisi geografis terhadap transportasi nilainya 2,0. Kemudian posisi geografis terhadap kepadatan penduduk nilainya 2,0. Upah buruh dengan upah buruh nilainya adalah 1 karena kedua elemen sangat penting. Kemudian ketersediaan bahan baku juga nilainya 1, luas wilayah nilainya 1 karena sama-sama penting. Transportasi nilainya 1, kepadatan penduduk juga nilainya 1. Kemudian nilai upah buruh terhadap posisi geografis yaitu 0,25. Persediaan bahan baku terhadap upah buruh nilainya 4. Upah buruh terhadap ketersediaan bahan baku nilainya 0,25. Mengapa 0,25? Karena 0,25 ini diambil dari nilai 4, yaitu nilai ketersediaan bahan baku terhadap upah buruh. Kemudian nilai upah buruh terhadap transportasi adalah 2. Ketersediaan bahan baku terhadap luas wilayah 0,50. Dan begitupun nilai terusnya.
Nah, setelah kita menentukan nilai, selanjutnya kita jumlahkan secara vertikal. Kita masukkan rumus sama dengan tan setelah kita jumlahkan, tahap selanjutnya yaitu dengan melakukan normalisasi, yaitu pembagian setiap nilai terhadap jumlah setiap kolom. Dan sama dengan nilai 1,0 dibagi dengan jumlah setiap kolom. Kemudian kita kunci. Tahap selanjutnya yaitu kita jumlahkan secara vertikal, maka hasilnya sama dengan 1. Tahap selanjutnya yaitu kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Gunanya yaitu untuk memudahkan kita untuk melihatnya. Setelah itu kita jumlahkan secara horizontal. Kemudian kita jumlahkan lagi. Kemudian kita bulatkan 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita tentukan nilai priority vector dengan cara melakukan pembagian antara nilai terhadap jumlah. Kita beri tanda dolar, kemudian kita tarik ke bawah. Ini adalah hasil penilaian priority vector, di mana nilai priority vector tertinggi adalah posisi geografis. Tahap selanjutnya yaitu kita melakukan uji konsistensi, apakah penilaian yang tadi digunakan telah tepat atau tidak. Tabel yang kita gunakan yaitu tabel pertama. Kemudian kita isi priority vector sama dengan priority vector yang didapatkan tadi. Kemudian kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Tahap selanjutnya yaitu menghitung hasil kali matriks, yaitu pembagian antara kolom dengan baris. Sama dengan, kemudian dikali dengan baris di kolom priority vector. Kemudian ditambah. Kemudian kita kunci. Setelah kita menghitung hasil kali matriks, kemudian kita melakukan pembagian
hasil kali matriks dibagi dengan priority vector. Sama dengan hasil kali matriks dibagi dengan priority vector. Kemudian kita mencari nilai lambda. Nilai lambda sama dengan average dari nilai hasil kali dibagi dengan priority vector. Selanjutnya yaitu kita mencari nilai CI. Nilai CI sama dengan lambda dikurang dengan banyak kriteria. Banyak kriteria yaitu ada 6. Kemudian dibagi dengan banyak kriteria dikurang 1. Kemudian kita mencari nilai RI. Nilai RI sama dengan 1,98 dikali dengan banyak kriteria dikurang dengan 2, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Kemudian kita mencari nilai CR. Nilai CR yaitu nilai CI dibagi dengan nilai RI. Maka hasilnya yaitu 0,012737. Kemudian kita uji untuk melihat berapa persen yang didapatkan, yaitu dengan cara nilai CR dikali dengan 100. Hasilnya yaitu 1%. Karena nilai yang didapatkan kurang dari 0,1, maka hasil perhitungannya, konsistensi, dan priority vektornya dapat digunakan. Tahap selanjutnya yaitu melakukan penilaian kriteria geografis, di mana kita akan membandingkan alternatif solusi antara sengkang dengan sengkang, malili dengan malili, hingga bone dengan bone, sehingga kita mendapatkan nilai yang ini. Setelah itu, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu dengan menjumlahkan setiap kolom. Tahap selanjutnya yaitu melakukan normalisasi, yaitu membagi setiap nilai dengan jumlah setiap kolom. Setelah itu kita beri simbol dolar. Setelah itu kita melakukan penjumlahan secara horizontal atau penjumlahan tiap baris. Kemudian kita jumlahkan lagi. Kemudian kita mencari nilai priority vektornya dengan cara membagi nilai dengan jumlah. Kemudian kita beri simbol dolar. Setelah itu, kita menguji konsistensinya.
di mana tabel yang diambil yaitu tabel pertama, kemudian nilai priority vector. Kemudian kita menghitung nilai hasil kali matriks, yaitu baris dikali dengan kolom. Kemudian kita beri simbol dolar. Selanjutnya kita cari nilai hasil kali matriks dibagi dengan priority vector. Tahap selanjutnya yaitu mencari nilai lambda sama dengan average dikali dengan hasil kali dibagi dengan priority vector. Kemudian kita menghitung nilai CI, yaitu lambda dikurang dengan banyaknya alternatif solusi, yaitu 7, kemudian dibagi dengan 7 dikurang 1. Selanjutnya kita menghitung nilai RI sama dengan 1,98 kali dengan banyaknya alternatif solusi, yaitu 7 dikurang dengan 2, kemudian dibagi dengan banyaknya alternatif solusi. Kemudian kita menghitung nilai CR. Nilai CR sama dengan nilai CI dibagi dengan nilai RI. Maka hasilnya yaitu 0,022916. Selanjutnya kita uji yaitu nilai CR dikali dengan 100. Maka hasilnya yaitu 2% atau kurang dari 10%. Karena nilainya kurang dari 0,1, maka hasil perhitungannya konsistensi dan priority vektornya dapat digunakan. Nilai priority vektor untuk penilaian kriteria geografis untuk masing-masing kota dengan nilai tertinggi adalah dari kota Palili, yaitu nilai priority vektornya 0,23. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.